Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Wastaghil bi islahi nafsika an aibi ghairika fa innahu kana yuqalu kafa bil mar'i aiban ayyastabina lahu minan nas ma yakhfa alaihi min nafsih. Kemudian nasihat Imam Haris Al-Muhasibi selanjutnya, wastaghil bi islahi nafsika an aibi ghairika, dan bersibuklah olehmu dengan membaguskan diri engkau daripada aib selain engkau. Bersibuklah engkau dengan membaguskan diri daripada mencari-cari aib orang lain. Karena bahwasanya ia dikatakan kafa bil mar'i aiban ayyastabina lahu minan nas ma yakhfa alaihi min nafsi. Cukuplah dengan seseorang itu aib bahwa nampak baginya daripada manusia apa-apa yang tersembunyi atasnya daripada dirinya. Cukuplah seseorang itu memiliki aib, kejelikan, bahwa ia bisa nampak melihat aib orang lain, itu sudah jelek. Tahu aib orang, tahu, hafal si A aibnya ini, si B aibnya ini, itu cukuplah seseorang itu aib baginya bahwa nampak aib orang lain terhadap dirinya. Itu aib sudah. Aib si A tahu, aib si B tahu, aib si C tahu. Nah, itu orang yang penuh dengan aib. Karena bila orang mengetahui aib orang lain, biasanya hendak menceritakan, menggibah. Jadi orang-orang dahulu itu mencari bagaimana cara supaya tidak mengetahui aib orang dan jangan sampai menggibah orang lain. Disebutkan bahwa Ibnu Wahab berkata, ujar beliau, ja'altu ala nafsi kullama gtabtu insanan siyama yaumin fahana alayya. Aku jadikan atas diriku, ujar Syekh Ibnu Wahab, manakala aku menggibah manusia, aku jadikan diriku puasa satu hari. Setiap ada menggibah orang lain, menggibah manusia,
beliau puasa sehari. Fahana alayya, maka mudah itu ghibah atasku. Artinya masih aja. Faja'altu 'alaiha kullama gtabtu insanan sadaqatat dirhamin fasaqula 'alaiha fataraktul ghibah. Ujar beliau, maka aku jadikan atasnya, atas diriku tadi, manakala aku menggibah seseorang, aku bersedekah 1 dirham. Nah, sesudah itu barulah berat gibah itu. Nah, wataraktul ghibah, dan aku tinggalkan gibah. Jadi orang-orang dahulu itu berusaha kayak apa caranya supaya berat menggibah orang lain, supaya jangan tahu aib orang lain. Karena cukuplah terhadap seseorang itu aib bahwa nampak baginya daripada manusia sesuatu yang tersembunyi atas manusia daripada dirinya. Kau mengetahui aib ini, aib itu, nah itu cukup keaiban sudah. Orang dahulu mencari kayak apa caranya supaya jangan menggibah. Ada nang bila tergibah orang berpuasa masih aja. Lalu ujar beliau, aku cobai bila menggibah manusia bersedekah 1 dirham. 1 dirham berapa duit kita sini? Berlima 5 dirham. Akhirnya berat, neta sayang di duit pokoknya. Belum menggibah macam bersedekah kena. Nah, jadi kalau ditiru itu bila tagibah orang bersedekah 1 juta, semakin ganal semakin berat. Tagibah orang bersedekah 1 juta. Kenapa? Karena gibah itu kita mendapat dosa atau kebaikan-kebaikan kita diserahkan kepada orang yang digibah. Duit dibanding amal kita lebih berharga amal. Kalau kita terus-terusan menggibah, setiap menggibah orang lain, amal kita diserahkan kepada orang yang digibah. Menggibah lagi, diserahkan lagi amal. Menggibah lagi, serahkan pas amal kita habis. Nah, ketika amal kita habis, kita menggibah, maka dosa orang itu diserahkan kepada kita. Makanya banyak nanti pada hari kiamat orang-orang itu heran dengan dosa, catatannya ada sementara di dunia tidak pernah melakukannya. Di dunia kada pernah minum khamar, tiba-tiba ada catatannya. Catatannya ada, padahal kada pernah minum khamar. Rupanya orang sudah tobat daripada khamar, orang sudah berhenti di gibahnya terus. Kebaikan diberikannya kepada orang itu, masih menggibah, maka dosa orang tersebut diserahkan kepadanya. Ada orang yang heran di dunia kada pernah berzina, tiba-tiba di akhirat catatannya ada berzina. Berzina kada pernah, mendekati zina kada pernah, tiba-tiba di catatan ada. Rupanya ketika di dunia senang menggibah orang-orang yang berzina yang sudah taubat, atau dia secara tersembunyi tidak ketahuan oleh orang, lalu ia mengisahkan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ada orang yang kadada pernah berjudi, catatannya berjudi. Nah, jadi banyak di akhirat itu orang-orang yang menerima dosa yang di dunia tidak ia lakukan, gara-garanya gibah. Jadi orang-orang dahulu
untuk menghindari ghibah ini berbagai macam cara dicari. Nah, sampai tadi ada orang yang berpuasa, setiap kali menghibah ada yang bersedekah. Nah, supaya berat, karena kalau kita menghibah itu kebaikan kita diberikan kepada orang yang dighibah. Apalagi orang yang digibah ini sudah taubat daripada dosa, maka dia tidak akan dimatikan, melainkan dia akan mengerjakan dosa yang sama. Nah, ini bahayanya, orang sudah berhenti tubat, lalu kita ungkit-ungkit kesalahannya, kita ceritakan ke sana ke sini, padahal orangnya sudah tubat. Maka orang itu akan dibalakan dengan maksiat yang sama. Artinya kada akan mati kecuali mengerjakan dosa yang sama. Kafa bil mar'i aiban ayyastabina lahu minan nas ma yakhfa alaihi min nafsi. Au yamkutan nas bima ya'ti mislahu, atau cukup juga aib bagi seseorang bahwa dia marah terhadap manusia pada sesuatu yang dia mengerjakan seumpamanya. Inya marah bila orang berjudi, sekalinya inya berjudi juga kada ketahuan. Nah, ini cukuplah aib bagi seseorang bahwa dia marah kepada orang lain pada sesuatu yang dia juga mengerjakan seumpamanya. Ini aib, arti aib ini cacat, hina dalam pandangan Allah. Inya marah bila orang lain melakukan sesuatu padahal dia sembunyi-sembunyi juga melakukan itu. Ini haram, kada boleh ini, sekalinya inya ingin menggawi juga. Au yu'zi jalisahu au yu'ziya jalisahu au yaqula finnas ma la ya'ni. Atau aib juga bagi seseorang bahwa dia mengganggu teman-temannya atau berkata pada manusia sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Itu aib juga bagi seseorang. Jadi ada berapa tadi? Aib bagi seseorang, dia mengetahui apa-apa yang tersembunyi daripada orang lain, itu aib. Yang kedua, dia marah kepada orang lain terhadap sesuatu padahal dia juga melakukan itu sesuatu. Yang ketiga, ia mengganggu temannya. Yang keempat, dia berkata sesuatu yang tidak bermanfaat kepada manusia. Nah, itu aib. Arti aib di sini kada patut dilakukan oleh orang yang saleh. Wasta'mil lillah akalaka bitarki tadbir, dan pergunakanlah bagi Allah akal engkau dengan meninggalkan tadbir, dengan meninggalkan pengaturan-pengaturan. Jadi kita disuruh mempergunakan akal, memanfaatkan akal. Kayak apa caranya? Jangan membuat tadbir. Tadbir ini merancang-rancang sesuatu. Ini merancang itu ada dua. Ada merancang kebaikan, ada merancang kejahatan. Jadi akal kita ini sesuatu yang sangat berharga nilainya. Jangan sampai digunakan untuk merancang-rancang sesuatu yang kada baik. Akal ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim.
Karena dengan akal ininya bisa ma'rifah. Nah, akal kalau ia gunakan kepada sesuatu yang kada bermanfaat, maka ini sangat rugi. Kita berisi senjata, misal akal itu misal seumpama senjata untuk melindungi kita dari musuh, untuk mendapatkan kita keberuntungan dengan senjata tadi. Satu mat kita timpasakan ke nang kada bermanfaat, timpasakan ke bambu, timpasakan ke tiang listrik, timpasakan ke kada karuan, akhirnya tumpul. Ketika datang musuh, ada kok lagi menggunakan. Nah, kayak itu akal kita nih. Akal ini sangat berharga. Jangan dipergunakan kepada sesuatu yang mengatur atau merancang-rancang sesuatu yang kada bermanfaat. Karena pas datang waktunya yang seharusnya akal jalan, kada kau lagi makai akal, tumpul sudah. Menuntut ilmu tumpul, akalnya sudah banyak, ini itu tumpul. Merancang ini, merancang itu, merancang nang kada bagus. Nah, kalau merancang nang bagus kada mengapa. Wasta'mil lillah aqalaka bitarki tadbir. Pergunakanlah akal engkau bagi Allah dengan meninggalkan merancang. Maksud merancang di sini, kita nih hendak melakukan sesuatu ini itu nang merancang nang kada baik itu nang dilarang, amun nang baik kada mengapa. Wasta'in billah ala sarfil maqadir, dan minta tolonglah kepada Allah atas membalikkan takdir. Jadi kalau hendak juga kita meminta, ya Allah, seandainya takdirku ini celaka, jadikanlah beruntung. Nah, ini meminta tolong kepada Allah. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, ya bena Adam, wahai manusia, la tafrah bil ghina, janganlah engkau gembira dengan kekayaan. Wala taqnat bil fakri, dan jangan putus asa dengan kefakiran. Wala tahzan bil bala, dan jangan engkau sedih dengan bala. Wala tafrah birraha, dan jangan engkau gembira dengan kelapangan. Fa inna zahab yujarrabu binar, sesungguhnya emas itu diuji dengan api. Jangan gembira dengan kaya, dan jangan putus asa dengan fakir, karena kedua-duanya ini adalah ujian. Dan jangan duka cita dengan bala. Karena ada ulama mengatakan ikhtibarullahu ta'ala li abdihi taratan bil masar liyashkuru wa taratan bil madar liyasbiru. Allah menguji hambanya itu kadang-kadang dengan kekayaan, liyashkuru, supaya mereka bersyukur, wa taratan bil madar liyasbiru, dan kadang-kadang dengan kemudaratan supaya mereka sabar.
Jadi keduanya tuh ujian. Fakir ujian, kaya pun ujian. Pasaratil minhatu wal mihnatu jami'an bala'a. Maka jadilah keduanya ujian dari nikmat, ujian keduanya itu sebenarnya bala, sebenarnya ujian. Fal mihnatu muqtadiyatun li sabri, maka ujian itu menuntut, maka bala atau ujian itu menuntut kepada sabar. Wal minhatu muqtadiyatun li syukri, dan nikmat itu menuntut bagi syukur. Wal qiyamu bihuquqi sabri aisar, dan mendirikan hak-hak sabar itu lebih mudah. Orang kena bala, kena bencana, lebih mudah ini menunaikan hak. Haknya apa? Sabar. Itu lebih mudah dibanding orang dapat nikmat, yang mana nikmat itu harus disyukuri. Mana nyamannya sabar awan syukur? Sebenarnya sulit bersyukur. Wal qiyamu bihuquqi sabri aisar, menunaikan hak-hak sabar itu lebih mudah. Minal qiyami bihuquqi syukri, daripada menunaikan hak-hak syukur. Makanya kita lihat orang kena bala kadang sabarnya nyaman aja, tapi kalau orang dapat nikmat kadang mensyukurinya ngalih, menggunakan hartanya nih ngalih nih supaya syukur. Kan syukur tuh ada 3. Ada syukur bidzihan, dengan hati. Ada bil arkan, ada dengan anggota badan. Syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan, ada lagi syukur bil lisan, syukur dengan lidah. 3. Kadang orang dapat nikmatnya kada bisa menunaikan hak nikmat tersebut, yaitu syukur. Banyak orang kaya kada kau mensyukuri kekayaannya. Sedangkan orang kena musibah, banyak orang yang bisa mensabari musibahnya. Nah makanya hati-hati keduanya, kaya jangan gembira, fakir jangan putus asa. Pasaratil minhatu a'zamul bala'ain, maka jadilah nikmat itu sepaling besar di antara 2 bala tadi. Tak sulit menunaikan hak-hak nikmat, yaitu syukur. Sulit bersyukur daripada bersabar. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, bulina bidarra fasabarna. Kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Diuji dengan kesusahan Mujarsidin, kami bisa sabar. Wa bulina bisarra, dan diuji kami dengan kelapangan, dengan kekayaan, falam nasbir, kami kada sabar. Imam Ali berkata, man wusi'a alaihi fid dunyah, barang siapa diluaskan atasnya pada urusan dunia. Ya, di dunia ini diberi keluasan, artinya kaya. Hendak ini ada, hendak itu ada, hendak ini bisa, hendak itu bisa. Falam ya'lam annahu qad mukira bihi, kemudian dia tidak sadar bahwasanya dia ditipu dengannya. Bahwa mahdu an aklih, orang ini ditipu daripada akalnya. Orang ini diberi kekayaan, cuma nya kada sadar bahwa itu ujian, nih orang tertipu. Hanya menganggap itu nikmat. Itu sebenarnya ujian. Orang tuh diberi keluasan, kelapangan, cuma kada sadar bahwa ini ujian, maka akalnya ini lemah. Kita kan selama ini yang namanya ujian itu
fakir. Namanya ujian itu sakit. Namanya ujian itu dihina, dicaci orang. Padahal kaya, pujian, jabatan, itu ujian semua. Jadi orang yang pintarnya sadar ini ujian. Bila orang kada sadar, nah ini akalnya makhdud. Jangan sedih dengan bala. Fa inna zahab yujarrabu binar, sesungguhnya emas itu diuji dengan api. Emas tuh diuji dahulu, dibakar nang mana emas nang mana kada. Jadi ujian itu kada perlu kita sedih. Karena itu hanya bala itu jangan sedih, karena itu hanya Allah hendak mengetahui nang mana kita ini setia kadawan Allah. Orang ini emas kah tembaga kah? Emas kah atau besi putih kah? Artinya dibakar dulu, hendak diketahui apakah orang ini bernilai atau kada. Bernilai atau kada hamba Allah, yaitu ketika dibalai oleh Allah, ketika diturunkan bala oleh Allah. Fa innal abda shaliha yujarrabu bil bala, sesungguhnya hamba yang saleh yujarrabu bil bala, dia diuji dengan bala. Nah, riwayat Abi Umamah, ujar Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yujarribu ahadakum bil bala wa huwa a'lamu bihi kama yujarribu ahadukum jahabahu binar." Allah menguji hamba-hambanya itu dengan bala, sebagaimana kalian menguji emas dengan api dibakar. Faminhum, maka diantara mereka man yakhruju kadzahabil ibris, ada yang keluar seperti emas murni, ada yang keluar seperti emas hitam, ada yang keluar seperti besi, ada yang keluar tembaga, macam-macam. Tergantung orangnya ketika diuji. Ada yang bahkan ujian putus asa, lari dari Allah. Ada habis kena ujian kada ridha dengan Allah, macam-macam. Fa innal abda salih, sesungguhnya hamba yang saleh yujarrabu bil bala, dia diuji dengan bala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau berkata, ujar beliau, ya bunayya, wahai anakku, al musibatu majaat lituhlikaka wa inna majaat litamtahinna sabraka wa imanaka. Wahai anakku, ujar beliau, al musibatu majaat lituhlikaka, sesungguhnya musibah itu tidaklah datang untuk membinasakan engkau. Ujar beliau, musibah itu tidaklah datang untuk membinasakan engkau. Wa inna majaat litamtahinna sabraka wa imanaka, hanya saja dia datang untuk menguji kesabaran dan keimanan engkau. Ini kalau datang musibah itu bukan untuk membinasakan engkau. Allah menurunkan musibah bukan untuk membinasakan, tapi hanya untuk menguji sabar dan imannya seseorang.
Wa innaka latanalu maturid illa bitarki matastahi. Dan sesungguhnya engkau tidak mencapai sesuatu yang engkau kehendaki melainkan dengan meninggalkan sesuatu yang engkau ingini. Kita menghendaki mencapai sesuatu yang kita kehendaki, yang kita senangi, itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang kita ingini. Misal seseorang hendak alim, orang yang memiliki anak di pondok pesantren, anaknya ini hendak alim, maturid ngarannya sesuatu yang ia kehendaki, anaknya alim. Dia tidak akan bisa mendapatkan itu kecuali meninggalkan sesuatu yang ia kepingini. Yang ia kepingini apa? Berkumpul dengan anak, sayang dengan anak, selalu memperhatikan anak. Kada kawa ini harus berpisah awan anak. Untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki, yang disenangi, itu harus meninggalkan sesuatu yang diingini. Kita hendak kaya, meninggalkan tidur, meninggalkan santai. Kada mau hendak kaya tapi hendak juga santai, kada mau itu. Hendak masuk surga harus meninggalkan sesuatu yang kita kepingini. Hendak maksiat, hendak berkumpul-kumpul, hendak jadi wali, harus meninggalkan sesuatu nang dikepingini, nafsu, makan banyak, guring sakahandak, bepandir sakahandak. Nah, jadi innaka latanalu maturid, engkau tidak akan bisa mencapai sesuatu yang engkau kehendaki illa bitarki matastahi, kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang engkau senangi. Nah, yang engkau senangi maksudnya. Nah, apa yang kita senangi harus ditinggalkan, baru mendapatkan sesuatu yang kita ingini. Ada hadis Nabi, antum latudrikuna mimma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun. Ini kurang lebih aja maknanya. Ujar Nabi, antum latudrikuna mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kalian cintai illa bisabrikum ala ma takrahun, kecuali dengan sabarnya kalian terhadap sesuatu yang kalian benci. Kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kalian senangi kecuali dengan sabarnya terhadap sesuatu yang dibenci. Ibarat ujar orang dahulu, kita hendak melihat sinar matahari harus melewati gelapnya malam dulu. Artinya harus susah dahulu, meninggalkan sesuatu yang kada disenangi oleh nafsu. Hendak jadi wali, hendak jadi kekasih Allah, maka meninggalkan sesuatu nang disenangi dahulu. Hendak berkumpul-kumpul, bersantai-santai, tadi bisa. Makan banyak, guring, sakahandak, tadi kada kawa mun hendak jadi wali. Sama orang hendak berilmu, harus sabar dengan mutalaah, harus sabar dengan belajar, harus sabar dengan didikan guru. Orang tuanya kayak itu juga. Ada juga orang tuanya nang kada tahan tadi, nya hendak anaknya alim hendak. Cuma orang tuanya kada tahan setumat mencari wan anak. Setumat didatangi, akhirnya anaknya kada tahan. Datang mailangi anak, disuapi, nyemakan. Tinggalkan mamanya, menangis saya lagi nya di pondok. Nah, jadi kalian tidak akan mencapai sesuatu yang kalian kehendaki melainkan dengan meninggalkan sesuatu yang kalian senangi.
walan tablugha ma tu'ammilu illa bisabri ala ma takrahu, dan tidak mencapai engkau sesuatu yang engkau inginkan melainkan dengan sabar atas sesuatu yang kalian tidak senangi. Sama tadi, tidak mencapai engkau terhadap sesuatu yang engkau angan-angankan kecuali sabar dengan sesuatu yang kalian tidak senangkan. Sabar dahulu terhadap sesuatu yang kada disenangi, baru bisa mencapai sesuatu yang disenangi. Sabar, berpisah, macam-macam. Ada disebutkan di sini manusia itu masih berhubungan tentang ujian, tentang kaya, tentang dan sebagainya tadi. Disebutkan wa'lam annahu la tadumu halun wahidatun 'alal mar'i fi hadhil hayah. Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak kekal oleh keadaan yang satu atas seseorang di dalam kehidupan. Manusia itu di dalam kehidupan ini dia tidak akan pernah kekal dalam satu keadaan. Fahuwa mutahawwilun min halin ila halin, maka dia berpindah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Wala budda an tamurra bihil ahwalu samaniyah, dan tidak boleh tidak manusia di dalam dunia itu melewati sedikitnya 8 keadaan. Ini kada pernah terpisah. Pertama, sururun wa huznun. Ada gembira, ada duka cita. Ini pasti kadang mau salawasan gembira. Lihat kita sehari ini, kadang hari ini gembira. Karena kemarin sedih sudah. Jadi manusia itu kada bisa berpisah dari 8 keadaan di dalam kehidupan. Gembira dan sedih. Hari ini sedih, esok bisa gembira. Jadi kada kekal manusia itu dalam satu keadaan. Baik sedih dengan masalah harta, ada gembira masalah harta, sedih masalah anak, gembira masalah anak, macam-macam berputar. Wajtima'un wa furqatun, berkumpul dan berpisah. Di dunia waktu hidup karena berkumpul, mungkin dalam minggu-minggu ini ramai berkumpulan. Karena kada lawas terpisahan, baik berpisah sementara, bisa berpisah selamanya. Berapa keadaan sudah? 4 sudah. Sedih, gembira, berkumpul, berpisah. Wa usrun wa yusrun, sulit dan mudah. Kadang sulit, kadang mudah. Kadang mudah, kadang sulit. Itu dalam kehidupan itu. Kemudian sukmun wa afiyatun, sakit dan sehat. Kadang sakit, kadang sehat. Nah, nang 8 macam ini selalu berputar dalam kehidupan kita. Dawamul hal, kekalnya keadaan, minal muhal, termasuk daripada sesuatu yang mustahil. Jadi pian di dunia ini hendak sehat, salawasan sehat, itu sesuatu yang mustahil. Makanya pian berdoa aja sehat terus, tetap sakit kainanya. Kenapa? Karena meminta sesuatu yang tidak diciptakan Allah. Allah tidak menciptakan seseorang dalam satu keadaan di dalam dunia. Kita meminta awan Allah supaya senang terus, kada kabul.
Kenapa? Meminta sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Berdoa, ya Allah senangkan hatiku terus selama-lamanya, itu kada kabul itu. Meminta sesuatu yang kada diciptakan Allah. Makanya ada perkataan ulama, talabur rahah fid dunya muhal. Menuntut kelapangan di dalam dunia itu sesuatu yang mustahil. Ada meminta berkumpul aja terus, kada kabul juga itu. Meminta sesuatu yang kada diciptakan Allah. Karena Allah menciptakan 8 keadaan, yang 8 ini mustahilnya salah satu kekal. Misal sihat saja selawasan, kada mau. Yajitul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.